Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abah, aku bisa, aku hebat. Teman-teman, ketemu dengan saya Yunus Muhammad di channel YouTube Yunusen. Nah, hari ini teman-teman, kita masih disibukkan dengan wabah COVID-19. Kita masih terus berusaha mencari berbagai alternatif cara untuk terhindar ataupun bahkan mampu membuat jawaban atau membuat vaksin, obat untuk virus ini. Kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Yang kita tahu bahwa kita adalah bertanggung jawab terhadap diri kita pribadi untuk keselamatan diri, kan gitu. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong diri Anda dengan lebih baik kecuali Anda sendiri. Nah, artinya yang kita pahami, yang kita tahu bahwa kita hari ini adalah tanggung jawab diri kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, yang paling berdampak ataupun yang terkena dampak itu sudah semuanya. Tapi yang paling besar menurut saya adalah dunia pendidikan. Bagaimana dunia pendidikan kita mundur beberapa langkah diakibatkan COVID ini. Nah, sebetulnya bagaimana cara kita menghadapi ataupun menjalankan pendidikan di tengah pandemi COVID ini? Kita tahu pemerintah sekarang sudah mengeluarkan berbagai kebijakan. Ada yang daring, kemudian ada juga guling, dan ada juga yang via online, dan sebagainya. Nah, selain itu semua, bagaimana kita selaku masyarakat agar pendidikan anak cucu atau anak didik kita ataupun anak-anak kita terjaga gitu. Bagaimana cara agar walaupun pandemi, anak-anak kelas 1 SD masih bisa membaca, bisa baca tulis gitu. Permasalahannya kan sekarang kalau pandemi kemudian tidak sekolah, nah siapa yang mengajarkan anak kelas 1 SD untuk membaca dan menulis? Nah, bagaimana cara kita menghadapi ataupun melakukan ataupun menjalankan pendidikan di tengah pandemi? Pertama, jadi keterlibatan semua orang jadi semua orang wajib terlibat dalam pendidikan. Kalau dulu banyak orang tua yang sudah menitipin nih anak gue nih ke sekolah udah begitu. Nah, sekarang waktunya, saatnya kita untuk terlibat dan peduli terhadap dunia pendidikan anak-anak kita. Sekarang bukan lagi saatnya untuk bersikap apatis dan saling menyalahkan. Sekarang saatnya kita sama-sama bergerak untuk kemajuan. Jadi pertama, mari kita bergerak semuanya, orang tua, adik, kakak, begitu, saudara, semuanya bergerak untuk memajukan pendidikan. Jadi kalau sebelumnya orang tua tidak sedikit pun menoleh ataupun memperhatikan pendidikan anak, sekarang mulailah peduli, mulailah bertanya, mulailah mengajari walaupun beberapa menit saja. Adik ataupun kakak yang punya adik yang dulunya kita tidak peduli, sekarang cobalah peduli. Karena salah satu revolusi ya, salah satu langkah yang bisa diambil oleh dunia pendidikan adalah keterlibatan semua elemen masyarakat. Jika dulu yang terlibat hanya guru lah, nah sekarang semua elemen masyarakat harus terlibat. Tidak ada lagi yang jangan ada lagi orang yang menganggap sudah ada tanggung jawabnya. Enggak. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semuanya, walaupun sejujurnya tugas negara menjamin pendidikan setiap warga negaranya. Kemana negara dalam masa pandemi ini? Ya, kita sudah menyaksikan, mendengarkan, bahkan merasakan berbagai kebijakan negara tentang pandemi ini. Kita tidak boleh berpangku tangan. Ya, negara, pemerintah ada kekurangan, kelebihan, iya. Tapi yang paling penting adalah kita bagaimana sama-sama mencari solusi untuk masalah ini, termasuk dalam pendidikan. Dan sekali lagi, yang pertama adalah kita harus terlibat. Semua elemen harus terlibat, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira pendidikan sekarang harus melakukan otonomi atau kebebasan, kemerdekaan pendidikan di wilayah masing-masing. Negara memiliki gagasan umum, tapi itu bisa diterjemahkan beda-beda tergantung wilayahnya. Jadi menurut saya sekarang adalah berilah kebebasan kepada daerah-daerah untuk melakukan pendidikan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Jadi pusat tidak bisa memaksakan kehendak terhadap daerah-daerah yang memang berbeda kondisinya dengan keumuman. Nah, artinya otonomi, kemerdekaan belajar justru di sini. Merdeka belajar menurut Nadiem Makarim, menurut Mas Menteri ini, menurut Pak Menteri ini adalah bisa diterjemahkan sebetulnya sekarang. Setiap bahkan mungkin hal terkecil sekolah itu diberi kebebasan, kemerdekaan untuk melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kondisinya, gitu ya. Jadi menurut saya sih begitu, karena itu salah satu cara yang saya kira terbaik untuk menjaga keberlangsungan proses pendidikan di kita. Jadi melakukan otonomi daerah, merdeka belajar itu yaitu sekarang itu dipraktekkan. Jadi pemerintah pusat juga jangan terlalu menekan bahwa harus menaati peraturan dari pusat, enggak juga. Asal di daerahnya sudah memang siap dan memang siap bertanggung jawab atas segalanya, kenapa tidak diberlakukan otonomi ataupun kemerdekaan belajar? Justru inti dari ataupun mungkin merdeka belajar bisa selalu diterapkan saat ini. Jadi berilah kemerdekaan dalam melakukan proses pembelajaran. Misal di satu kabupaten pun bisa jadi beda-beda. Di desa ini ada, desa sebelah nggak ada, desa ini ada, sebelah nggak ada, bisa begitu. Dan jangan dianggap ketika ada yang menggelar itu sebagai salah satu bentuk pelanggaran yang ditakutkan begitu. Kalau kita jadi serba salah. Ada tatap muka dilarang, tidak ada, anak-anak kasihan main game di di daerah saya itu begitu, karena anak tuh main game gitu ya. Jadi ada madaratnya juga. Nah, salah satunya adalah dengan kita berlakukan otonomi daerah ataupun merdeka belajar tuh sekarang saatnya. Dan yang terakhir ya tentu kita menjaga prosedur kesehatan. Tetap kita harus ditempuh. Ikhtiar kita harus maksimal. Ikhtiar kita harus dimaksimalkan dengan menaati protokol kesehatan. Misal jaga jarak, pakai masker begitu ya. Nah, itu kira-kira teman-teman bagaimana cara kita melalui proses ataupun menjalankan proses pendidikan di masa pandemi ini. Pertama, keterlibatan semua. Jadi semuanya terlibat. Tidak ada yang atau jangan ada orang yang merasa tidak peduli ataupun tidak bertanggung jawab terhadap keberlangsungan pendidikan. Yang kedua, ada merdeka belajar, otonomi daerah, silakan aja. Pusat memberikan kebebasan kepada daerah, silakan. Sesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi masing-masing. Kalau betul-betul yang hijau, ya sudahlah, ada tatap muka. Asal dipastikan semua peserta didik adalah warga di sana, tidak ada tamu dari luar, ya kan gitu. Dan yang terakhir, yang juga protokol kesehatan. Kita tetap ya lakukan ataupun taat aturan. Itu saja teman-teman semuanya. Dan belajar tuh teman-teman bisa di mana saja. Ya, sekali lagi, belajar tidak harus di kelas, belajar bisa di mana saja. Dimanapun kita belajar. Pada hakikatnya kita selama hidup adalah lahan untuk tempat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Semoga manfaatnya. Salam sukses dan salam abah. Mari kita terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.